akan dibawakan oleh Ustaz Ismail Rahmadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bi huquqillah wa waqad sirna wa qaddihamna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kulli syai'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Pak Imam, yang saya hormati dan yang saya muliakan para tokoh agama, para tokoh masyarakat, orang tua kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah wa iyyakum. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang Isra dan Mi'raj, di antara amal ibadah sunnat yang lebih besar pahalanya daripada ibadah wajib, di antaranya adalah mengucap salam. Mengucap salam itu hukumnya adalah sunnat, menjawab salam itu hukumnya wajib. Namun di sini mengucap salam itu sunnat dan menjawab salam itu wajib. Namun mengucapkan salam yang sunnat itu lebih besar pahalanya daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Mengucap salam itu adalah sebuah penghormatan di dalam agama Islam. Namun guru saya pernah mengajarkan, sesungguhnya di dalam salam itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di dalam salam itu tidak ada koma, harus selesai satu kali ucapan. Jadi yang benar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah diputus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu diputus-putus ya. Kenapa? Karena salam ini adalah doa. Berarti kalau diputus-putus berarti putus-putus doanya juga. Jadi yang benar adalah satu kali nafas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya, satu kali nafas ya. Coba bisa ibu-ibu dipraktikan? Ya, kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak usah diputus-putus ya. Kecuali kalau perlombaan, misalnya adik-adik yang ikut pildacil ya tidak apa-apa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya ya, tidak apa-apa ya. Karena tujuannya untuk variasi ya. Tapi kalau tujuannya untuk doa keselamatan, ya paling bagus itu satu kali nafas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada komanya ya, satu kali nafas ya. Yang berikutnya, ketika kita menjawab salam, di situ harus ada alif lamnya ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila engkau diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan balasan yang lebih baik atau yang sepadan. Ya.
Karena ketika orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mengucapkan assalam. Assalam itu ada alif lam. Alif lam. Jangan dijawab waalaikumsalam. Ada kurang hurufnya di situ. Mana yang kurang? Assa. Alif lam sama lam. Jadi yang benar adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ibu-ibu? Ya. Jadi yang benar adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Coba bisa diulangi Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu ya. Misalnya ada orang ucap salam sama kita, Assalamualaikum. Sampai mana dijawab? Nah, jadi dijawab adalah Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Nah, jadi ada yang sempat saya protes dulu di pesantren ya. Dia bilang Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa tidak dilanjutkan sampai wabarakatuh? Karena kita pelit juga ucap salam sama saya juga pelit sama kita. Nah, seandainya kita sempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya jawab juga dengan sempurna. Itu pun saya kasih lebih kita. Kita ucap salam sama saya cuma Assalamualaikum, saya ada lebihnya, ada warahmatullahnya. Mana lebih pelit saya dengan kita? Nah, langsung diam ya. Nah, jadi kalau mau dijawab salam tak doa tak dengan sempurna, maka silakan ucap salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan itu dibagi menjadi 5. At-tahiyyatu khamsatu aujuhin. Penghormatan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tahiyyatun nasara bitatbilil asabi. Yang pertama adalah penghormatannya orang Nasrani. Bagaimana penghormatannya orang Nasrani? Bitatbilil asabi, dengan cara mencium jari-jari tangan. Jadi bagaimana penghormatannya teman-teman Nasrani? Ya, dengan cara mencium jari-jari tangan. Ya, siapa yang pacaran di sini? Ya. Nah, kalau ketemu sama pacarnya, I love you ya. Nah, itu caranya siapa? Nah, caranya orang-orang Nasrani. Ada yang pernah begitu di sini? Ya, jangan kita lakukan ya. Karena itu bukan cara kita. Ya baik itu baik untuk pemeluknya ya. Baik untuk pemulihan. Tapi kita orang Islam ada cara kita, ada salam kita, ada cara penghormatan kita. Biasa lewat. Yang penting jangan dikecup jari-jarinya toh. Yang penting jangan dikecup jari-jarinya. Jangan dicium jari-jarinya ya. 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 Yang kedua adalah watahiyatul Yahudi. Yang kedua adalah penghormatannya orang Yahudi. Bagaimana penghormatannya orang Yahudi? Biraf'il yadi, dengan cara mengangkat tangan. Bagaimana penghormatan orang Yahudi? Orang-orang Israel, bagaimana cara penghormatannya? Dengan cara mengangkat tangan. Misalnya ketemu sama temannya, halo bro, atau halo coy, halo beb. Nah, itu cara penghormatannya orang Yahudi ya. Jangan begitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketemu jalan sama Pak Ustadz atau Pak Imam, halo Pak Imam. Jangan begitu ya. Bahaya itu kalau Pak Imam sudah dikasih begitu ya. Nah, jangan seperti itu. Ada cara penghormatan kita sebagai orang Islam. Yang ketiga adalah watahiyyatul majusi, yaitu penghormatannya orang Majusi. Bagaimana penghormatannya orang Majusi? Bil inhina,
dengan cara menunduk. Apa itu agamanya Majusi? Agama orang-orang yang menyembah matahari, yaitu seperti orang-orang Jepang, ya. Bagaimana kalau orang Jepang ketemu, ya dengan cara menunduk, ya. Contohnya begini, ketemu sama temannya, hayya arigato, ya, seperti begitu, ya. Ya, hayya arigato, amin tawa sanjay sanjay. Itu orang Jepang, ya. 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 Pernah nonton yang film Jepang, ibu-ibu? Kalau dulu filmnya Dono masih saya ingat ketemu, ya. Apa dia bilang? Halakato, halakato. Halakato. Ya, saya alhamdulillah bisa bahasa Jepang sedikit, ibu. Apa bahasa Jepangnya motor? Ya, Honda ga. Apa bahasa Jepangnya telepon? Hosing hosing ga. Kalau ndak ada uang, dia gaga. Ya. Ya begitu, ya. Jadi kalau orang Majusi, kayak orang-orang Jepang penyembah matahari, ya, bagaimana caranya memberikan penghormatan bil inhina, dengan cara menunduk. Ya. Jadi kalau ketemu arigato, ya. Yang keempat adalah watahiyatul Arab, ya, yaitu penghormatannya orang Arab. Apa penghormatannya orang Arab? Dengan mengucapkan hayyakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepadamu. Jadi kalau orang Arab sudah kita katakan hayyakallah, biar kita pegang telinganya, insya Allah nak marah ibu-ibu, ya. Kalau kita bilang hayyakallah, semoga Allah memberikan penghormatan kepadamu. Kemudian yang kelima adalah watahiyyatul Islam, yaitu penghormatannya orang Islam. Dengan cara apa penghormatan orang Islam? Bissalam, dengan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari peringatan Isra Mi'raj adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Berapa kali kita sholat dalam sehari semalam? 5 kali, yaitu mulai dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kemudian syarat wajib daripada sholat itu ada 6. Yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari 2 hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kelima adalah telah sampainya dakwah. Yang keenam adalah salamatul hawas, yaitu sempurna anggota badannya, sempurna panca inderanya. Maka kalau orang sudah ada 6 perkara ini pada diri seseorang, maka dia wajib melaksanakan sholat. Kalau tidak sholat, berdosa. Jadi kalau orang sudah balik, kemudian berakal, kemudian suci dari Islam, balik berakal, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, kemudian sampai dakwah, sempurna panca inderanya. Kalau tidak sholat berarti berdosa, ya. Kalau belum balik tidak berdosa, ya. Karena diangkatnya buku catatan kita itu dalam 3 hal. Yang pertama orang yang gila sampai dia sadar, kemudian orang yang tidur sampai dia terbangun, kemudian yang berikutnya orang yang anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau ada anak kecil mencuri tidak berdosa. Kenapa? Karena dia belum balik. Ya. Ada anak kecil tempeleng, misalnya kepalanya temannya, belum dicatat sebagai dosa. Ya. Kenapa? Karena belum balik. Tapi nanti kalau sudah balik, kapan melakukan suatu kesalahan, maka itu dicatat sebagai dosa. Kemudian surutu sihhatis sholati sab'atun. Syarat baru sahnya salat itu ada 7. Yang pertama adalah dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu. Jangan karena saking sekali kita rajin salat, jam 11 siang sudah salat zuhur, ya. Ini tidak sah, ya. Karena kenapa? Kalau belum sampai waktunya. Sehingga orang-orang yang muazin itu harus orang-orang yang mausuk, yaitu orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang masih
sehat yang masih bisa membedakan masalah waktu-waktu sholat. Kemudian yang berikutnya adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat, di mana yaitu menghadap Masjidil Haram ya. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, hadapkanlah dirimu ke Masjidil Haram. Kecuali kalau kita di hutan, kita tidak tahu arah, ya hadap mana-mana yang kita yakini. Kemudian tidak ada kompas, kenapa? Ainama tuwallu fasamma wajhullah ya. Di mana engkau menghadapkan wajahmu, di situ ada Allah ya. Tapi ketika kita tahu, maka kita harus menghadap kiblat. Yang kedua ada yang ketiga adalah at-taharatu anil hadatsain, yaitu suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Bagaimana kalau orang yang terus dalam keadaan berhadas? Contohnya ada laki-laki punya penyakit namanya sulusul baul. Apa itu sulusul baul? Yaitu terus menetes air kencingnya. Itu biasanya kalau orang banyak sekali, lama sekali bersila. Nah, biasanya ada penyakitnya laki-laki itu namanya salasul baul, yaitu selalu menetes air kencingnya. Bagaimana caranya ya? Tetap berwudu, tetap sholat. Nah, di antaranya adalah diikat ya. Nah, diikat burungnya supaya tidak menetes ya. Nanti kalau sudah selesai baru dibuka lagi. Nah, ikat. Ya, itu penyakit. Ada juga namanya salasurrih, yaitu selalu bunyi kentutnya. Sebentar-bentar berentetan terus kentutnya ya. Ini namanya salasurrih. Nah, ternyata kentut itu terbagi menjadi 3 ya. Ada namanya pusaitun, yaitu kentut, puswatun, kentut yang tidak ada baunya. Ini biasanya kentut menyakiti, toh. Kalau kita sedang kumpul-kumpul ada yang kentut tidak ada bunyinya, begitu tunjuk-tunjuk. Ya. Siapa kentut? Kita. Nah biasa begitu ya. Yang kedua ada namanya pusaitun, yaitu kentut yang berbunyi sedang, biasanya seperti angin kempes. Ya, itu mak bau juga. Ya. Nah, yang ketiga ada namanya durratun, yaitu kentut yang berbunyi besar ya. Ini kadang-kadang kalau makan apa? Ya. Makan apa? Makan ubi mentah ya. Ah ya. Bisa tak kentut-kentut ya. Itu ya ada namanya. Bagaimana ya? Seperti itu saja ya. Nah, jadi dia tetap sholat, namun wudunya itu tidak bisa dipakai untuk sholat yang lain. Kemudian at-taharatu anin najasati bisawmi wal badani wal makani, yaitu suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Jadi tempat kita itu harus suci. Pakaian yang kita gunakan harus bersih. Kemudian badan-badan kita juga harus bersih. Bagaimana misalnya kalau ada kita sedang sholat, kemudian berak cicak di pecita, kira-kira bagaimana hukumnya? Nah, kalau kotorannya itu kering, pas sudah kena di sini, kemudian langsung kita kibas atau pita, jatuh, tidak apa-apa, tidak najis. Tapi kapan basah, langsung nempel di sini. Apalagi kalau botak baru tumbuh-tumbuh rambutnya ya, langsung melengket ya. Nah, itu langsung batal sholatnya. Kenapa? Karena membawa najis. Ya. Kemudian yang kelima adalah satrul aurati, yaitu kelihatan auratnya. Mana auratnya laki-laki? Auratnya laki-laki adalah ma baina surrati warukbati, di antara pusat dan lutut. Ya. Jadi di antara pusat dan lutut ini adalah auratnya laki-laki. Kalau perempuan bagaimana auratnya? Kullu badaniha illal wajha wal kafain. Semua badannya, semua tubuhnya illal wajha, kecuali mukanya, wal kafain, dan telapak tangannya. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-ilmu bi fardiyatihi, mengetahui fardu-fardu salat. Dan yang terakhir adalah supaya dia tidak meyakini alla ya'takida fardan min furudihi naflan. Supaya kita tidak meyakini, menganggap sesuatu yang fardu itu adalah sunat. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kita takbir ibu-ibu, apanya yang kita angkat? Apa yang kita angkat kalau kita takbir? Tangan. Allahu Akbar. Ya. Maka yang kita angkat adalah
adalah tangan kita. Yang mana yang wajib di situ? Takbirnya atau mengangkat tangannya? Yang wajibnya adalah takbir, sementara mengangkat tangan itu adalah sunnah. Itu semua harus kita tahu supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu sah menurut syariat agama. Kemudian rukun-rukun sholat itu ada berapa? Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama adalah niat, kemudian berdiri, kemudian takbir, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk di antara dua sujud, yang 8 duduk tahiyat, 9 bacaan tahiyat, 11 sholawat, 12 salam, 13 tertib. Berapa kurang? Ya, kita ulangi. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbir, yang keempat baca Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, 8 duduk dua antara sujud, 9 duduk tahiyat, 10 bacaan tahiyat, 11 sholawat, 12 salam, 13 tertib. Ya, ini banyak rukun sholat. Harus dihafal itu ibu-ibu ya. Kemudian yang ke-13 ini terbagi menjadi 4. Ada namanya rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun yang harus diucapkan. Sekurang-kurangnya bisa kita dengarkan bacaan kita ya. Kapan kita tidak dengarkan bacaan kita, maka tidak sah. Tidak sah rukunnya. Kalau tidak sah rukunnya, tidak sah sholatnya. Mana itu rukun qauli yang diucapkan yang harus dibaca? Yang pertama adalah takbir, yang kedua baca Fatihah, yang ketiga adalah tahiyat, yang keempat adalah sholawat, yang kelima adalah salam. Ya, ini semua harus dibaca, ya, dibaca. Sekurang-kurang kita dengar bacaan kita. Contoh kalau takbir, Allahu Akbar, kita dengar. Atau belum pernah? Allahu Akbar. Harus didengar ya. Harus kita dengar bacaan tak. Kalau tidak kita dengar bacaan tak, tidak memenuhi syarat rukunnya. Kalau tidak memenuhi syarat rukunnya, maka tidak sah sholat kita. Ya. Harus kita dengar ya. Kemudian dalam takbir itu ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ada syarat-syarat takbir baru dikatakan sah takbir tak. Yang pertama harus nyambung antara takbir yang pertama sampai takbir yang kedua. Ya. Contoh Allahu Akbar langsung ya. Jangan dipisahkan, jangan Allah. Kemudian setelah itu menghayal, ya, baru lanjutkan akbar, ya, tidak sah ya. Kalau dipisahkan lebih dari seukuran membaca subhanallah, maka takbirnya kita itu tidak sah. Kemudian dijaga hurufnya. Biasa ada orang terlalu fasih, ya, over fasih, Allahu Akbar, tapi karena saking fasih sekali, Allahu Akbar, ya. Nah, salah itu ya. Jangan sampai dirubah hurufnya. Nah, kalau dirubah hurufnya bisa fatal bacaan takbirnya. Allahu Akbar. Ada 3 golongan yang tidak sah bacaan rukun sholatnya. Yang pertama, golongan orang yang mendesis, seperti desisan ular ya. Contoh ketika baca Fatihah yang dia bilang ya, tidak tahu apa nak baca ya. Ya. Yang kedua, membaca seperti Jet Colette, Valentino Rossi ya. Subhanallah yang ini dah baca subih ya. Subhanarabbiyal a'la sublah ya.
Ya, nah gesok bacaannya ya sehingga tidak jelas hurufnya. Maka ini golongan juga yang tidak sah. Yang tidak sah salatnya, tidak sah rukun kaulinya, rukun bacaannya. Yang berikutnya golongan yang ketiga adalah golongan yang mingkem. Ya, apa itu mingkem? Rapat terus bibirnya. Pas muruku juga diam saja ya. Dari takbir sampai selesai cuma mingkem saja. Nah, ini juga tidak sah sholatnya. Harus dibaca ya. Apa itu harus dibaca? Yang pertama tadi takbir, yang kedua Fatihah harus kita dengar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan digesok juga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Sehingga terganggu orang yang di samping kita ya. Nah, seukuran kita dengar bacaan kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dengar sendiri ya. Jangan besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehingga mengamuk nanti orang yang di samping kita ya. Nah, cukup kita dengar bacaan kita sendiri ya. Apa tadi? Yang pertama takbir, kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat, yang keempat sholawat, yang kelima salam.